Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Senang sekali masih dengan Pak Frans. Kita masih berbicara tentang pola bilangan. Untuk pertemuan kali ini kita akan secara khusus berbicara tentang deret aritmatika dan deret geometri. Apa itu deret aritmatika? Apa itu deret geometri? Yuk kita lihat bersama penjelasannya. Nah, untuk mengingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Dilihat dari namanya, tentu saja ada hubungan antara barisan aritmatika dan barisan geometri dengan deret aritmatika dan deret geometri. Apa hubungannya? Ya. Oke, kita lihat. Sekedar mengingatkan kembali, ya. Contoh dari barisan aritmatika. Ini adalah pola barisan aritmatika ya. Misalnya 3, kemudian 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai dengan suku ke UN, ya. Sedangkan ini adalah barisan geometri 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya ya sampai suku ke UN. Ada yang masih ingat apa ciri dari barisan aritmatika dan apa ciri dari barisan geometri? Ya, barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda sama. Sedangkan barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio sama. Ya, beda sama maksudnya apa? Nah ini, 3 ke 5 ini bertambah 2, 5 ke 7 juga tambah 2, 7 ke 9 juga tambah 2, 9 ke 11 juga tambah 2. Ya, naiknya menggunakan aturan jumlah dan selalu sama jarak antar tiap suku. Itu yang kita sebut dengan beda sama. Oke. Rumusnya apa? Masih ingat? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Itu adalah rumus dari barisan aritmatika. Sedangkan barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Yuk kita lihat tentang deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama kita akan lihat tentang deret aritmatika. Perhatikan, salah satu contoh dari deret aritmatika. Ini contohnya. Ya, misalnya deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah titik-titik sampai dengan tambah UN. Coba perhatikan contoh dari deretnya, ya, deret aritmatika dengan contoh dari barisan aritmatika. Ya, kira-kira dari contoh ini, apa yang dimaksudkan dengan deret aritmatika? Ya, silakan dikaitkan contoh dari deret aritmatika dengan contoh dari barisan aritmatika. Dari situ kira-kira apa itu deret aritmatika? Tepat sekali. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Ya, jadi yang barisnya itu menuliskan pakai koma, ya, 3, 5, 7, 9, 11, maka deret aritmatika adalah menjumlahkan barisan aritmatika. Pak, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misalnya kita punya 5 suku ya. Suku pertama 3, suku kedua 5, suku ketiga 7, suku keempatnya 9, suku kelimanya 11. Berarti kita diminta menjumlahkan. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. Itu hasilnya berapa? Gitu ya. Itu baru 5 suku. Pak, bagaimana kalau sukunya ada 100? Apa iya kita menjumlahkan dari suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai dengan suku ke-100? Bisa nggak kita lakukan itu? Bisa. Tetapi pasti itu akan menjadi lebih
sulit, pasti menjadi lebih lama, dan peluang untuk salah pun menjadi lebih tinggi, gitu ya. Lalu bagaimana? Ada nggak cara tercepat untuk bisa menentukan kalau sukunya banyak sekali? Ada. Caranya ya kita menggunakan rumus. Kita perlu berterima kasih kepada para ilmuwan matematika ya yang telah menemukan rumus-rumus yang saat ini kita menggunakannya, gitu ya. Oke. Jadi untuk barisan aritmatika sendiri ada dua rumus yang bisa kita pakai. Rumus pertama, Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Ya, Pak ulangi. Rumus pertama, Sn sama dengan setengah N dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Gitu ya. Rumus kedua, Sn sama dengan setengah N dikali A tambah UN. Ya, Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Kapan kita menggunakan salah satu dari kedua rumus itu? Ya, kapan? Nah, rumus yang pertama itu kita pakai, ya, rumus yang pertama akan kita pakai kalau di soalnya itu diketahui nilai dari A dan nilai dari B. Jadi kalau A dan B-nya ada dalam soal atau informasinya itu bisa diketahui dalam soal, maka silakan menggunakan rumus pertama, ya. Lalu untuk rumus kedua, kapan kita menggunakannya? Kalau diketahui nilai A dan nilai UN. Jadi kalau A, UN-nya ada dalam soal, maka silakan gunakan rumus kedua. Jelas ya? Nah, keterangannya apa? Keterangan rumusnya Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi misalnya kalau ada 5 suku, lalu kita diminta menghitung jumlah dari 5 suku itu, maka kita tulis dengan S5. S5 itu artinya U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Gitu ya. Kalau 100 suku pertama berarti S100, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai dengan tambah U100. Gitu ya. Sedangkan A sendiri adalah suku pertama, ya, nama lain dari A itu adalah U1 atau suku pertama, ya. Untuk contoh ini berarti A-nya adalah 3 karena suku pertamanya adalah 3, gitu ya. Sedangkan B adalah beda. Nah, beda ini yang ini nih. 3 ke 5 itu jaraknya berapa? 5 ke 7 ya. Ini kan jaraknya sama antar suku. Lalu 2 berarti untuk soal ini misalnya B-nya sendiri adalah 2. Jelas? Oke, berikutnya kita lihat tentang deret geometri. Contoh. Ya, sama seperti pada barisan aritmatika tadi atau deret aritmatika, ada hubungannya nih antara barisan aritmatika dan deret, maaf, hubungan antara barisan geometri dengan deret geometri. Apa hubungannya? Ya, kalau begitu, deret geometri itu apa? Ya, deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri, gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya juga ada dua untuk barisan geometri. Ya, yang pertama, Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, lalu per R kurang 1, tapi syaratnya rasionya harus lebih besar 1, R-nya harus lebih besar 1. Ya, Pak ulangi rumus yang pertama. Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, tapi syaratnya rumus ini dipakai kapan? Kalau rasionya lebih besar dari 1. Maksudnya seperti apa, Pak Frans, rasionya lebih besar 1? Nah, kita lihat ciri dari deretnya, ya, deretnya. Kalau deretnya yang contoh ini ya 3, kemudian 6, 12, 24, 48. Nah, ternyata dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, angkanya itu makin besar. Ini yang kita sebut dengan deret naik.
ya. Kalau deret naik, rasionya pasti lebih besar 1. Jelas? Jadi rumus ini dengan kata lain kita pakai kalau deretnya adalah deret naik. Ya, rasionya lebih besar 1. Maka silakan gunakan rumus yang pertama. Pak, kalau misalnya deretnya dari kiri ke kanan angkanya makin kecil, itu disebut deret apa? Kebalikannya, itu disebut deretnya adalah deret turun. Kalau deretnya deret turun, maka rasionya pasti lebih kecil dari 1. Kalau rasionya lebih kecil 1, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua untuk menentukan jumlah dari n suku pertamanya. Itu ya. Apa rumus kedua? Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Rumusnya hampir sama ya antara rumus pertama dan rumus kedua. Yang beda itu cuma di dalam kurung sama di bagian penyebutnya. Dibalik saja. Jelas ya? Oke, kita lihat keterangannya. Sn sama jumlah N suku pertama, kemudian A itu sama U1. Ya, nama lain dari A itu adalah U1 atau suku pertama, kemudian R adalah rasio. Ya, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh soal untuk deret aritmatika dan deret geometri. Contoh soal pertama. Carilah 100 suku pertama dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya itu ya. Ini maksudnya apa soal ini? Ini kita diminta untuk menghitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai dengan tambah untuk suku ke-1. Gitu ya. Maka untuk bisa menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita identifikasi terlebih dahulu ya. Identifikasi terlebih dulu. Deret yang ini ya, deret yang ini adalah termasuk deret aritmatika atau deret geometri. Kalaupun dia geometri, geometrinya itu deret naik atau deret turun. Gitu ya. Itu ya jelas ya. Nah, kita lihat ini. 1, 3, 5. Lihat polanya. Naik menggunakan aturan jumlah atau aturan kali. Jarak dari 1 ke 3 ini bertambah 2. 3 ke 5 juga bertambah 2. Berarti cirinya apa? Cirinya beda sama. Ya. Kalau beda sama berarti dia aritmatika. Karena ini penjumlahan, maka ini disebut dengan deret aritmatika. Jelas ya? Langkah pertama kita identifikasi terlebih dulu. Ya, setelah kita identifikasi ternyata kita tahu bahwa deret ini adalah deret aritmatika. Kenapa? Karena ini adalah penjumlahan dari barisan aritmatika. Kok tahu barisan aritmatika? Karena bedanya sama. Jelas ya? Oke. Kalau begitu kita menuliskan informasi-informasi dari soal ya. Kita tuliskan informasi dari soal. D1. D1 itu maksudnya diketahui. Apa informasi yang diketahui dari soal? Yang pertama adalah suku pertama ya. Suku pertama atau A-nya. Oh, A-nya sama dengan 1 ya. 1, 3, 5. 1 tambah 3 tambah 5 berarti suku pertamanya adalah 1. Kemudian yang kedua, beda ya. Bedanya nih adalah 2 ya. Setiap suku ini selalu berjarak 2. Oke, berarti bedanya 2. Lalu kita diminta untuk menentukan jumlah 100 suku pertama ya. 100 suku pertama berarti N-nya sama dengan 100. Oke, ada 3 informasi yang bisa kita peroleh dari soal. Lalu D2. D2 itu apa yang ditanyakan? Dia minta kita menentukan jumlah 100 suku pertama. Jumlah 100 suku pertama itu bisa disimbolkan dengan S100. Gitu ya. Jelas ya. Pertanyaannya, kenapa Pak kita pakai simbol S? Kenapa kita pakai simbol S? Jumlah pakai simbol S. S itu dari kata sigma, ya.
Sigma itu artinya dalam bahasa Indonesia artinya jumlah, gitu ya. Nah, sehingga untuk jumlah 100 suku pertama, jumlahnya disimbolkan dengan huruf S, gitu ya. S100. Jelas? Lalu ingat tadi kita untuk ini kan deret aritmatika. Untuk deret aritmatika kan kita punya dua rumus tadi, ya. Masih ingat ya? Kita punya dua rumus untuk deret aritmatika. Tergantung dari apa yang diketahui di soal. Ternyata di sini informasi dari soal adalah A-nya diketahui, B-nya diketahui. Maka kita menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Ingat tadi ya. Oh, ternyata kalau A-nya ada, B-nya ada, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Yuk kita menjawab. Kalau begitu D3 ya, Pak, jawabnya di sebelah sini saja. Oke, D3. Rumusnya apa? Sn sama dengan setengah dikali N, lalu dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Jangan lupa kurungnya ditutup sekali lagi. Gitu ya. Kenapa? Karena informasi di soal A-nya ada, kemudian B-nya juga ada. Oke, sekarang tinggal kita gantikan. Ya, kita gantikan. Dari rumus ini kita gantikan dengan informasi yang sudah kita tuliskan di langkah pertama tadi, di D1-nya. S, N-nya 100. Berarti S100, karena itu memang yang ditanyakan. Sama dengan setengah dikali N-nya. N-nya berapa? N-nya juga 100, gitu ya. Lalu dikali 2, A-nya berapa? A-nya tadi suku pertama adalah 1. Kemudian ditambah N-nya 100, dikurangi 1, dikali B. B-nya adalah 2. Jelas ya? Jadi untuk langkah keduanya kita hanya menggantikan informasi pada soal ke rumusnya. Oke? Lalu saatnya kita menyederhanakan. Setengah kali 100 itu berapa? Oh, bisa dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2, 50. Jelas ya? Maka kita menuliskan dengan 50 dikali, gitu ya. Tinggal 2 kali 1, ya. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 100 kurang 1 berapa? Ya, 100 kurang 1 itu 99, lalu dikali 2. Ya, ingat prioritas operasi, kalau ada di dalam kurung, selesaikan dulu di dalam kurung, gitu ya. Maka 50 ini kita tahan, kemudian ini ada tambah dan kali, ingat, prioritas operasi ingat, ya. Kalau ada tambah dan kali, maka kita selesaikan bagian perkaliannya terlebih dahulu. Maka ini kita tulis 2 ditambah 99 kali 2 berapa? 198. Nah, ini ya, masih ada kurungnya, kita selesaikan dulu bagian kurungnya. 2 ditambah 198 adalah 200. Tinggal kita kalikan. Ini istimewa ya, karena ada angka 50, nolnya 1, 200 nolnya 2. Kita cukup kali 5 kali 2 berapa? 5 kali 2, 10. Ada nol berapa ini? 1, 2, 3 ditambahkan 0, 3. Gitu ya. Maka hasilnya ternyata jumlah 100 suku pertama, ya, dari barisan 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya itu adalah 10.000. Jelas? Gampang ya? Yuk kita lihat soal selanjutnya. Nah, ini soal cerita, ya, ini soal cerita. Dalam belajar bahasa Jepang, Ani menghafal kosakata. Hari pertama ia hafal 5 kata. Hari kedua 8 kata baru lainnya, dan seterusnya. Setiap hari ia menghafal kata baru sebanyak 3 lebihnya dari jumlah kata yang dihafal pada hari sebelumnya. Jumlah kata yang dihafal Ani selama 15 hari
jumlah kata, ya. Karena ada kata jumlah, maka ini adalah deret. Ini deret aritmatika atau deret geometri. Kita lihat kata kuncinya. Dia menghafal kata baru sebanyak 3 lebih dari jumlah. Gitu ya. Berarti ini adalah deret aritmatika. Yuk kita tuliskan saja deretnya seperti apa. Hari pertama dia menghafal berapa kata? Ada 5 kata. Ya, ada 5 kata. Kemudian tambah, kenapa tambah? Karena ada jumlah deret. Hari kedua menghafal berapa kata? Ada 8 kata. Lalu setiap hari dia menghafal sebanyak 3 lebih dari jumlah kata yang dihafal pada hari sebelumnya. Jadi kalau hari pertama 5, hari kedua tambah 3, 8, hari ketiga juga tambah 3, jadi 11, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini hari pertama dia menghafal U1, hari kedua, kemudian hari ketiga, kita diminta untuk menghitung jumlah sampai hari ke-15. Gitu ya. Ini persoalan deret aritmatika. Ya sudah, penyelesaiannya menggunakan deret aritmatika. Ya, kita tuliskan dulu informasi-informasi dari soalnya. A-nya berapa? Suku pertama. Oke. Kemudian beda. Bedanya setiap hari dia menghafalkan 3 lebih dari hari sebelumnya ya. Berarti bedanya 3. Kemudian N-nya berapa? 15 karena dia meminta kita soal ini menghendaki kita menghitung jumlah kata yang dihafal Anis selama 15 hari. Berarti N-nya adalah 5. Gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang diketahui di soal D1. Sekarang D2. D2 dia minta soal ini menghendaki kita menghitung jumlah kata yang dihafal selama 15 hari. Berarti jumlah selama 15 hari. Itu ya. Lalu D3. Kita mulai menjawab. Pak, jawab di sebelah saja. Ya. D3. Oke. Ini adalah deret apa? Aritmatika. Pakai rumus yang pertama atau kedua? Rumus yang pertama, masih menggunakan rumus pertama karena ada informasi A dan B. Apa rumus pertama? Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 lalu dikali. Itu ya. Ini untuk langkah pertama. Langkah kedua, kita tinggal menggantikan saja angka-angkanya. Gitu ya. Sn, N-nya 15, berarti jadinya S15. Sama dengan setengah N-nya adalah 15 dikali 2. A-nya adalah 5, berarti dikali 5 ditambah N-nya 15 dikurangi 1, lalu dikali B. B sendiri adalah 3. Itu ya. Nah, setengah kali 15 jangan dibagi ya, jangan dibagi karena ini nanti kalau kita bagi hasilnya pasti desimal lah. Kalau desimal nanti kita kalikan malah akan sedikit menyulitkan kita. Caranya seperti apa? Ya, kita biarkan dalam bentuk pecahan. 1 kali 15 ya 15 per 2. Biarkan dalam bentuk pecahan. Lalu kita selesaikan dulu bagian dalam kurung gitu ya. 2 kali 5, 10, kemudian ditambah 15 kurang 1, 14, kemudian dikali 3. Gitu ya. Oke. Berarti sama dengan, ingat ini nggak boleh dicoret loh ya, nggak boleh, karena ini ada dalam kurung, kita selesaikan dulu dalam kurung. Kita masih menuliskan 15 per 2. Ya, di dalam kurung ada operasi penjumlahan dan perkalian. Sekali lagi Pak mengingatkan, tidak bosan-bosannya, prioritas operasi, kalau ada tambah dan kali, maka kita selesaikan bagian kalinya terlebih dahulu. Jadinya 10 ditambah berapa? 14 kali 3. Ya, 3 kali 4, 12. Ingat 1, kemudian 3 kali 1, 3, tambah 1, 42. Itu ya. Nah, sama dengan 15 dibagi 2, kemudian dikali 10 tambah 42, 52. Gitu ya. Nah, ini baru bisa dibagi nih. Ya. Kenapa 52 itu genap? Bagi 2 jelas bisa ya. Kita bagi 2 ini sisa 1, 52 bagi 2 berapa? 20. Nah,
Jadi sisanya adalah 15 dikali 26. Nah, 15 kali 26 itu sama dengan 390. Nah, itu S15. Jadi kesimpulannya, selama 15 hari pertama jumlah kosakata bahasa Jepang yang dihafal oleh Ani itu sebanyak 390 kata. Itu ya, 390 kata. Kita akan menjawab. Jelas? Kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah jumlah 6 suku pertama dari deret 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah seterusnya. Ya, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Soal sejenis ini, ingat langkah pertama apa yang kita lakukan? Ya, sama seperti soal pada deret aritmatika tadi. Ya, identifikasi dulu. Ya, kita perlu mengidentifikasi. Ini termasuk deret apa? Aritmatika atau deret geometri. Gitu ya. Satu kedua, kalau kita pakai tambah 1, 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 8 tambah 4. Berarti bukan barisan aritmatika karena polanya naiknya beda-beda. Coba kita pakai kali ya. 1 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 4 kali 2 berarti. 4 ke 8 juga kali 2. Berarti ini apa? Rasio sama. Karena rasio sama, ini dalam bentuk penjumlahan namanya deret apa? Geometri, gitu ya. Deret geometri tadi ada dua rumus, rasionya lebih kecil satu atau rasionya lebih besar satu, gitu ya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu informasinya ya, biar kita lebih gampang dalam menentukan rumus pertama atau rumus kedua yang mau kita pakai, gitu ya. Oke, D1, suku pertama. Oke, A-nya 1. Oke ya, suku pertama 1, kemudian rasionya. Ini naiknya selalu 2, rasionya 2. Berarti kalau rasio 2, ini adalah rasio yang lebih besar dari 1. Kalau lebih besar 1, nanti kita akan menggunakan rumus pertama. Gitu ya. Kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah 6 suku pertama, berarti N-nya sama dengan 6. Oke, informasi sudah. Apa yang ditanyakan adalah S6, gitu ya. Oke, kita jawab D3 ya. D3. Masih ingat rumus pertama tadi? Kenapa kita pakai rumus pertama? Karena rasionya 2. 2 berarti lebih besar 1. Gitu ya. Rumus pertama untuk deret geometri Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Hati-hati penulisannya, R kurang 1. Gitu ya. Jadi yang dikurangi 1 adalah hasil dari R pangkat N. Ya, hati-hati penulisan. Oke. Berikutnya untuk langkah kedua, kita tinggal menggantikan saja informasi pada D1 ke rumusnya. Ya, Sn, N-nya 6, berarti S6 akan sama dengan A-nya 1, gitu ya. A-nya 1 dikali R-nya adalah 2, pangkat N-nya 6, lalu hasilnya dikurangi 1, kemudian dibagi 2 dikurangi 1. Gitu ya. Ini 1 dikali ya, abaikan 1, sisanya dalam kurung saja ya. 2 pangkat 6, ingat 2 pangkat 6 itu berarti ya 2 pangkat 6 itu kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. 2 kali 2 4, kali 2 8, 16, kali 2 32, kali 2 64. Berarti jadinya 64 kurangi 1, lalu dibagi 2 kurang 1, 1. Nah, 64 kurang 1 berapa? 63, bagi 1 ya tetap 63. Jadi kesimpulannya S6 sama dengan 63, atau kata lain, jumlah dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 6 sampai dengan jumlah pada suku ke-6-nya adalah 63. Jelas ya? Oke, kita lihat ke soal terakhir.
Soal ini sering sekali keluar ujian nasional. Ya, soal cerita. Seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Ya, seutas tali itu dipotong menjadi 6 bagian. Panjang bagian yang satu dan yang lain membentuk barisan geometri. Nah, ini kalau tadi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Nah, untuk soal yang ini, jenis dari barisannya sudah diinformasikan dari soal. Jadi kita tidak perlu identifikasi. Jika potongan tali terpendek itu 3 cm, kemudian potongan tali terpanjangnya 96 cm, panjang tali semula adalah berapa? Ya, ya kita jawab. Nah, Pak bisa mengilustrasikan seperti ini. Ini ada seutas tali dibagi menjadi 6. Katakan seperti ini. Ada potongan pertama, kemudian ada potongan kedua, potongan ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini ilustrasi, harusnya potongan tali setiap suku makin ke kanan, potongannya makin panjang. Ya. Nah, ini ilustrasi saja. Potongan paling pendek, bagian yang paling pendek, ya, tali terpendek 3 cm, berarti dalam asumsi kita potongan paling pendek itu sama dengan U1, gitu ya. Nah, berarti letaknya di bagian paling pertama, ini panjangnya 3 cm. Potongan paling panjang itu berarti suku terakhirnya. Karena di sini ada 6 potong tali, maka 96 itu terletak pada, ya, tepat adalah U6. Gitu ya. Oh, berarti dari informasi ini kita bisa menuliskan. Kalau begitu diketahui atau D1 tadi, bisa ditulis D1 atau diketahui. Kalau begitu A-nya adalah berapa? 3. Kemudian potongan tali terpanjangnya adalah U1, U2, U3, U4, U5, U6 gitu ya. Berarti U6-nya sama dengan 96. Gitu ya. Lalu kita diminta untuk menghitung panjang tali semula. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5 tambah U6. Atau bisa disimbolkan dengan S6. Gitu ya. Nah, sekarang ini ditanya, maaf ya, dijawab. Ada 2 rumus dari deret geometri. Kita mau pakai rumus pertama atau rumus kedua, gitu ya. Tergantung apa? Tergantung rasionya. Soalan di sini, kita belum tahu rasionya itu berapa. Ya, apakah lebih kecil 1 atau lebih besar 1. Tetapi dari pola yang ada, dari kiri ke kanan, kelihatannya angkanya semakin besar. Berarti asumsi kita R-nya pasti lebih besar 1. Berarti kita pakai rumus pertama, gitu ya. Itu asumsi. Sekarang kita buktikan, benar nggak? Ya, angkanya makin membesar, R-nya benar nggak lebih besar 1? Ya, kita buktikan sekarang. Kita mencari R terlebih dulu, ya. Kita cari terlebih dulu berapa nilai R-nya, gitu ya. Carinya menggunakan informasi dari soal, dari informasi diketahuinya. U6 sama dengan 96. Ini adalah suku ke-6 pada barisan geometri. Ingat, barisan geometri UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi kalau U6 sama dengan AR pangkat N-nya diganti 6, 6 kurang 1 gitu ya. Jadinya U6 sama dengan AR pangkat 5 gitu ya. Nah, sehingga U6 sendiri kita bisa ganti dengan AR pangkat 5. Oke, kita gantikan U6 diganti dengan AR pangkat 5. AR pangkat 5 sama dengan 96. Oke, A-nya, berapa A-nya? 3. Berarti 3 dikali R pangkat 5 sama dengan 96. Berarti R pangkat 5 sama dengan 96 dibagi 3. Kalau begitu R pangkat 5 sama dengan 96 bagi 3 berapa? 32. Dengan demikian, R pangkat 5 sama dengan 32
itu berapa pangkat 5, betul ya? Oke, kita coba cari pakai form faktor 32. Ini genap bagi 2, 16, masih genap bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Masih genap bagi 2, 4. Bagi 2, 2. Ternyata 32 itu 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Nah, ini kan pangkatnya sama nih. Pangkatnya sama. Oh, berarti kesimpulan kita, kalau pangkat sama ingat bisa dicoret ya. Bisa dicoret berarti R-nya sama dengan 2. Benar ya? R sama dengan 2 itu kan berarti R lebih besar dari 1. Dengan demikian, kita bisa menghitung menggunakan rumus pertama. Oke, rumus deret aritmatika untuk rumus yang pertama, Sn sama dengan A dikali R pangkat N, lalu jangan lupa dikurangi 1, dibagi R kurang 1. Gitu ya. Tinggal kita gantikan S6. Ya, N-nya adalah 6 tadi. Ya, S6. Berarti A-nya kita ganti dengan 3. Ya, 3. Kemudian R-nya kita baru mendapatkan tadi ya. Setelah kita cari, ternyata R-nya 2. 2 pangkat berapa? 6, kemudian hasilnya dikurangi 1, kemudian dibagi 2 dikurangi 1. Itu ya. Selesaikan dalam kurung dulu. 3, kemudian di dalam kurung ada pangkat dan kurang, selesaikan pangkat. 2 pangkat 6 tadi masih ingat berapa? Ya, 64, lalu dikurangi 1, kemudian dibagi 3 kali 64 kurang 1, berapa? Ini per 1 ya. Sama dengan 3 dikali 64 kurang 1 berapa? 63. 3 kali 63, tinggal 3 kali 3. 9, 3 kali 6 berapa? 18, 189 cm. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya panjang tali semula ya. Panjang tali semula adalah 189 cm. Dengan demikian kita akan memilih A. Jelas ya? Oke, seperti biasa kalau ada kesulitan silakan telepon atau bisa japri Pak Frans. Oke ya, sebisa mungkin Pak akan mencoba membantu teman-teman semua untuk bisa lebih dan lebih lagi dalam memahami barisan maupun deret aritmatika dan deret geometri. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Nah, selanjutnya seperti biasa, nanti Pak akan menyiapkan soal yang akan menjadi tugas pada kalian. Silakan lihat di Moodle, diselesaikan. Kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk japri Pak Frans. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat.